Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yureka Labdawara kali ini akan membahas aplikasi yang saya telah kembangkan untuk memenuhi proyek akhir saya, yakni Cocraft. Apa itu Cocraft? Cocraft adalah sebuah inovasi web gamifikasi manajemen pengembangan komunitas kreatif. Tujuan dibuatnya Cocraft adalah supaya pengurus komunitas, terutama untuk komunitas yang mempunyai anggota yang berjumlah banyak dalam kategori lebih dari puluhan orang, termudahkan untuk memanage dan melihat anggota mana saja yang aktif berkontribusi dalam sebuah komunitas. Sehingga nantinya terdapat sebuah kuantifikasi atau penilaian yang dimiliki oleh sebuah anggota komunitas yang sebelumnya berdasarkan opini. Jadi sangat bermanfaat untuk misalnya pemilihan kaderisasi atau restruktur organisasi komunitas. Jadi di dalam aplikasi Cocraft ini ada dua tipe pengguna. Yang pertama sebagai admin atau super admin dari aplikasi, dan yang kedua sebagai user biasa. Nantinya user biasa ini akan terpecah lagi bagiannya tergantung dari komunitas yang telah dibangun oleh dirinya sendiri atau oleh rekan-rekannya. Pertama-tama saya akan demokan untuk yang admin. Untuk admin, oh ya, untuk mengakses Cocraft bisa lewat link atau alamat URL cocraft.fun. Oke, jadi ini tampilan utama dari sebuah admin dari aplikasi Cocraft. Admin dapat melihat jumlah guild. Guild adalah sebutan komunitas dalam aplikasi Cocraft. Jadi sudah ada 5 komunitas yang ada di dalam aplikasi dan jumlah pengguna yang ada di dalam aplikasi atau website. Admin mempunyai kewenangan untuk membuat role tambahan apabila dibutuhkan, membuat sebuah kategori komunitas beserta deskripsinya. Berikut ini adalah halaman untuk menambahkan kategori. Misalnya seperti ini, kita save, maka akan muncul. Kategori ini nanti akan dipakai untuk ketika user akan membuat sebuah komunitas. Berikutnya ada fitur. Fitur ini nanti kaitannya seperti elemen gamifikasi untuk implementasi berikut-berikutnya. Kali ini yang sudah diimplementasi itu ada kode invitasi dan member level. Dan setiap halaman seperti yang telah dilihat bisa di-add atau di-edit. Mungkin untuk yang admin cukup sampai di sini. Berikutnya saya akan mendemokan untuk yang user. User dapat masuk ke Cocraft dengan menggunakan akun demo dengan menggunakan alamat email ini. Passwordnya secret atau rahasia dalam bahasa Inggris. Oke. Atau pengguna dapat membuat akun terlebih dahulu. Misalnya di sini saya sudah menyiapkan alamat temporary email. Nanti aplikasi atau website akan mengirimkan email address ke email yang dimasukkan ke dalam form. Seperti ini. Lalu pengguna memverify dengan menekan tombol atau mengklik URL yang ada di email. Setelah terverifikasi, nanti user langsung masuk seperti ini. Baru
akunnya terverifikasi dan bisa dipakai untuk login. Berikutnya di sini ada tombol quick action untuk misalnya user ada laporan bug atau survei atau feedback untuk pengembangan aplikasi berikutnya. Berikutnya adalah mengupdate profile user. Seperti ini. Ini adalah tampilan dashboard atau tampilan utama untuk pengguna user. User dapat melihat jumlah komunitas yang dia sudah bergabung, event yang dia miliki, dan pekerjaan atau assignment yang sedang berjalan. User dapat melihat komunitas yang sudah ada terlebih dahulu. Komunitas yang ada di dalam list di search ini adalah komunitas yang terbuka secara umum. Artinya, tidak memerlukan sebuah persyaratan dan bersifatnya terbuka, sehingga pengguna tinggal mengklik tombol untuk join. Atau user bisa bergabung dengan menggunakan kode invitasi. Bisa juga user mendaftarkan komunitas yang ia miliki ke dalam aplikasi. Ini yang tadi saya sebutkan untuk apakah dia terbuka tanpa syarat atau tidak. Jika di-enable, maka nantinya komunitas ini akan muncul di dalam search guild. Ini adalah kategori dari komunitas. Ketika seorang pengguna mendaftarkan atau membuat sebuah komunitas atau guild, maka secara otomatis dia akan menjadi seorang leader di dalam suatu komunitas atau guild. Leader atau member ini adalah sebuah pembagian hak atau role di dalam sebuah komunitas yang dapat di-manage di tab manage dan sub-role. Di sini pengguna dapat menambahkan sub-role, seperti misalnya seperti ini, lalu menyeting lalu menyeting hak dan kewajiban, lalu menyeting hak atau permission yang dapat diakses
pada sebuah subrole. Misalnya dapat melihat mengupdate, mendelete sebuah event, sebuah pekerjaan, seperti ini. Setiap subrole atau role di dalam sebuah komunitas terdapat sebuah kode invitasi yang nantinya akan dipakai untuk memasukkan anggota ke dalam komunitas. Berikutnya ada menu fitur di dalam tab Manage. Fitur ini akan digunakan untuk nantinya apa saja yang akan dipakai dalam sebuah komunitas. Jadi misalnya seperti leaderboard, mungkin sebuah komunitas ada yang cocok atau tidak cocok dengan menggunakan elemen leaderboard. Nanti bisa disesuaikan di menu ini. Berikutnya ada participation level. Participation level adalah leveling atau tingkatan untuk mendiferensiasi atau membedakan pengguna berdasarkan tingkat keaktifannya. Contohnya, seperti ini. Di sini dapat ditentukan apa saja benefit yang didapatkan ketika seseorang sudah menjadi anggota tetap, misalnya mendapatkan sertifikat. Dan di sini dapat ditentukan juga jumlah poin yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tingkatan. Misalnya, sehingga nantinya kalau misalnya sudah ada sebuah level di dalam sebuah komunitas, maka akan muncul sebuah tampilan default untuk melihat level partisipasi pengguna. Dan di sini juga dapat dilihat tampilan histori atau riwayat dari mana poin itu didapat. Ini untuk melihat detailnya. Ini untuk update delete atau bisa juga langsung di sini. Berikutnya ada task kompetensi. Di sini tujuannya adalah untuk mengkategorikan sebuah task termasuk ke dalam sebuah kompetensi atau tidak. Misalnya dikasih nantinya kompetensi ini akan digunakan untuk melihat mana saja anggota yang lebih aktif terhadap suatu kompetensi, sehingga nantinya ketika adanya kaderisasi dapat difilter, misalnya ketua divisi publikasi berikutnya adalah anggota yang mempunyai nilai kompetensi publikasi yang lebih atau paling tinggi. Ini untuk melihat task, to do, on review, return, dan untuk membuat tasknya, misalnya
Sini dapat ditentukan juga jamnya. Ini misalnya akan didetailkan lagi. Lalu di sini pengguna dapat mengambil secara inisiatif task atau pekerjaan yang ada. Berikutnya, seorang user yang mempunyai sebuah role dalam komunitas sebagai leader atau mempunyai permission atau hak untuk mengupdate sebuah task akan dapat mereview submission dari sebuah task. Di sini akan direview, dan apabila misalnya belum sesuai, maka bisa di-reject atau di-return untuk diperbaiki berikutnya oleh pengguna. Masuk ke tab ini. Dan apabila misalnya di review sudah oke, maka submission tadi statusnya akan menjadi done. Dan si user akan mendapatkan poin. Berikutnya juga ada tab untuk menambahkan event, yang nantinya event ini tujuannya untuk membuat sebuah pertemuan atau membuat sebuah kolaborasi. Jadi nanti dapat dilihat siapa saja yang sudah join, siapa saja yang pada akhirnya datang dan tepat waktu, serta siapa saja yang menjadi pengurus dalam sebuah kegiatan. Namun sayangnya tidak dapat didemokan karena masih ada kendala atau bug yang perlu dibenarkan. Namun secara keseluruhan, aplikasi sudah dapat digunakan kurang lebih 90% dan sudah memenuhi tujuan awal dari pembuatan prototipe aplikasi CoCraft, yakni mengkuantifikasi nilai dari sebuah anggota.
komunitas yang terutama komunitasnya berjumlah banyak, seperti misalnya sudah beranggotakan puluhan atau ratusan orang. Di sini dapat dilihat perolehan poin dan deskripsinya. Misalnya inisiatif adalah jumlah pekerjaan yang diambil secara inisiatif oleh penggunanya itu sendiri. Lalu tanggung jawab adalah nilai untuk yang diberikan untuk jumlah pekerjaan yang diselesaikan secara tepat waktu. Dan di sini perolehan poin secara umum. Yang nantinya di sini akan ditambahkan lagi detail kompetensi dan nantinya ada kedisiplinan juga untuk ketepatan waktu datang kepada event atau sebuah acara. Mungkin secara garis besar itulah demo aplikasi KoCraft yang telah saya kembangkan sejauh ini. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu.